Wahai kaum perempuan, masih dalam suasana memperingati Hari Kartini ya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan di sekeliling untuk para perempuan Indonesia. Kenapa saya menyebut perempuan? Karena berasal dari kata empu. Empu itu adalah orang yang dihormati. Kita lihat sekeliling kita. Masih adakah represi? Apa itu represi? Penekanan. Misalnya laki-laki yang menekan kepada perempuan gitu ya. Menekan, memaksa misalnya itu ya. Itu suka ada ya. Misalnya memaksakan suatu kehendak atau keinginan begitu sampai menakut-nakuti, ya itu tidak boleh ya. Kemudian selain represi itu juga ada burden. Burden itu adalah beban berlebih kepada perempuan yang diberikan oleh laki-laki. Kalau yang sudah berumah tangga berarti dari suami kepada istrinya, ya mengeksploitasi istrinya ya untuk ya mempunyai beban hidup yang lebih tinggi. Bisa saja laki-lakinya itu santai berjudi, misalnya itu ya main apa tuh slot ya gitu ya. Terus perempuannya itu disuruh cari duit. Nah, cari duit dengan syukur-syukur kalau tidak menghalalkan segala cara. Ini kalau sudah menghalalkan segala cara bagaimana itu ya. Nah itu tolong ya harus diingat, karena apabila ya ada di sekitar kita ya, kita waspadalah, harus kasihan terhadap perempuan-perempuan Indonesia. Apabila ada di sekitar kita perempuan yang mendapatkan penekanan begitu ya, atau perempuan sendiri yang mendapatkan penekanan dari pria, silahkan ya lapor saja ya kepada penegak hukum, karena ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya tentang perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Kemudian apabila ada anak yang dieksploitasi, anak di bawah umur misalnya dijual, dieksploitasi, itu tolong ya Bapak Ibu diingatkan orang tuanya. Karena apabila itu diketahui oleh pemerintah, hati-hati, orang tuanya akan kena sanksi ya, sebab ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Jadi apabila ada orang tua yang belum mengerti ya, karena kebanyakan kan kita itu punten ya di Indonesia itu tingkat pendidikannya rendah ya Bapak Ibu. Makanya gitu ya, saya sebagai seorang saya ini diberikan bukan beban, tugas amanah dari negara ya untuk mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan itu bukan bisa tulis baca saja, tapi paham, mengerti ya, cerdas untuk menyikapi hidup ya, bahwa dalam hidup itu ada berbagai hal yang harus kita hadapi dengan penuh paradigma berpikir yang waras ya, yang benar sesuai dengan moral, karena kita negara hukum, ada aturannya begitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu ya. Jadi saya mengharapkan kepada semuanya, wahai para perempuan Indonesia, jagalah dirimu dan jagalah kehormatan ya. Kemudian apabila kata perempuan ada, karena saya itu kan pamarentah gitu, saya sedih ya, saya pernah mendengar kan pamarentah mana kata saya itu ya. Pamarentah itu maksudnya adalah, maaf ya, pihak-pihak yang punya kewenangan gitu, punya jabatan mungkin gitu, karena orang kecil itu kan tidak tahu nyebutnya pamarentah gitu. Nah jadi saya ingatkan kepada para petinggi kaum pria, kalau perempuan tidak mungkin ya. Para petinggi kaum pria ya yang ingin berkunjung begitu ya, tolong harus jelas tujuannya kepada siapa, cari alamat yang jelas ya. Itu bisa diantar oleh polisi kok ya, untuk menemukan suatu alamat sangatlah mudah. Dan tentunya ya apabila ada yang kebelet, ada tempatnya ya, tolong ya. Punten karena kalau pria dan wanita mungkin beda ya. Jadi ada kalanya mungkin pria yang kebelet atau yang sekedar bagaimanalah, itu ada tempatnya ya, ada fasilitasnya ya. Jadi jangan sampai ya terlihat dengan terang-terangan
terjadi suatu praktek yang amoral yang dilarang oleh hukum ya, karena kita itu adalah negara timur ya, negara timur bukan liberal ya. Jadi tolong semuanya harus hati-hati. Para perempuan Indonesia harus bisa menjaga diri, kehormatan. Para gadis-gadis, anak-anak harus bisa menjaga virginitas ya. Virginitas itu penting. Kenapa ketika masuk tes tentara dulu yang perempuan itu harus diperiksa virginitas? Karena intinya dulu itu sangat menghargai atau saking sangat menghormatinya itu ya keberadaan perempuan yang orsinil. Tuh, kita paham kan? Bagus itu ya. Aturan itu menurut saya bagus. Ya, saya sebagai seorang ibu merasa itu setuju, ya sangat setuju. Karena dengan demikian pasti punya tugas sebagai remaja putri yang belum menikah harus menjaga itu sesuatu yang berharga dalam dirinya. Tuh, ya. Itu kan yang ditunggu-tunggu oleh sang suami, ya. Ketika menikah itu, dan seorang perempuan tidak akan bangga apabila yang pertama nikah nih ya, tidak mempersembahkan virginitas kepada suami. Tuh, ya. Itu teman-teman, sesama perempuan, selamat Hari Kartini, jagalah kehormatan perempuan Indonesia ya. Dan ingat, apabila ada penekanan atau represi terhadap perempuan dan ada penjualan anak, eksploitasi anak di bawah umur, ingat, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia.